SMA 1 Kaban Jahe, SMA kebanggaanku. SMA 1 Kaban Jahe, tempat untuk raih asa hidupku. Mari bergandeng tangan, mari rapatkan barisan, sisihkan lengan baju bersama SMA 1 Kaban Jahe. SMA 1 Kaban Jahe, untuk titik cita hidupku. SMA 1 Kaban Jahe, bersama wujudkan impianku. Mari bergandeng tangan, mari rapatkan barisan, sisihkan lengan baju bersama SMA 1 Kaban Jahe. Mari bergandeng tangan, mari rapatkan barisan, sisihkan lengan baju bersama SMA 1 Kaban Jahe. Bersama SMA 1 Kaban Jahe. Oke, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana, udah masuk semua, udah ikut gabung semua dengan kelas kita? Oke, ya, kita bertemu kembali karena semester kemarin kita pun masih berjumpa. Ini pun berjumpa kembali dalam suasana yang berbeda. Begitu sekarang kalian udah kelas 12. Nah, jadi saya tidak akan banyak lagi berbicara masalah pengenalan alat karena itu dia nggak sudah tahu, dan teori-teorinya pun karena keterbatasan waktu itu sudah ada semua bukunya, boleh dibaca di rumah. Oke, kita lanjut. Pelajaran kita kali ini adalah reklame. Nah, apa yang dimaksud reklame? Reklame berasal dari perkataan re dan klamos. Ya, re artinya berulang-ulang. Klamos artinya seruan. Jadi seruan yang berulang-ulang. Nah, contohnya zaman dahulu. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang udah ada media elektronik, segala macam peralatan sudah canggih. Kalau dulu belum ada radio. Nah, jadi bagaimana orang itu berkomunikasi? Nah, misalnya ada tukang bakso, misalnya lewat gang-gang, ya kan? Ambilnya mangkok, dipukul-pukul, tang 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 tang. Anak-anak udah berlarian semua keluar. Oh, itu ada bakso, itu ada bakso. Kan berarti dia berhasil mempromosikan apa keinginannya, ya kan? Mempromosikan apa barang dagangannya misalnya. Jadi kalau berbicara dengan reklame atau iklan, itu erat kaitannya dengan bisnis atau dagang. Walaupun tidak selamanya reklame atau iklan ini bersifat dagang. Jadi terbagi dua, bersifat dagang dan bersifat himbauan atau anjuran dari pemerintah. Contohnya, tidak memerlukan biaya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dilarang merokok. Nah, itu kan iklan dari reklame atau iklan dari pemerintah. Jadi kalau masalah reklam ini bukan lagi masalah asing bagi kita. Nah, ya. Kalau kita selama ini belajar seni rupa, udah belajar cara menulis, ya kan? Kalau untuk tulisan reklame ini biasanya udah agak berbeda, lari dari bentuk-bentuk bakunya. Contoh, menulis black, nah, kan begini yang normal black. Nah, tetapi kalau tulisan iklan ini bisa berubah kan ini. Ini black. Ya kan yang ini. Nah, ini artinya menarik perhatian, mencari perhatian, cari perhatian. Jadi begitu orang melihat, kenapa itu tulisannya? Nah, jadi pusat perhatian bagi orang lain. Jadi kalau misalnya kita memasang spanduk atau baliho misalnya di jalan raya misalnya kan, dari jauh itu sudah kelihatan.
bukan harus dekat, ya. Reklame itu tulisannya juga harus menarik, ya, menarik. Ada gambar, ada tulisan, lalu diatur komposisinya supaya dia selaras, seimbang. Jangan terlalu banyak gambar, tapi tidak ada tulisan, tidak menarik. Terlalu banyak tulisan, tidak ada gambar, kurang menarik. Ya, biasanya kalau untuk mempromosikan sesuatu barang, biasanya itu kadang sudah diambil duluan artis yang sudah punya nama. Nah, kan itu sangat berpengaruh bagi untuk mempromosikan barang dagangan tadi. Nah, contohnya, nah inilah contoh iklan atau reklame di televisi, di mana-mana itu. KFC ya, Kentucky Fried Chicken. Nah, ini sudah punya nama karena dari dulu dia terkenal. Jadi nggak usah lagi tuh ditulis jenis barangnya, orang sudah tahu ya kan kira-kira apa itu barangnya. Kan nggak mungkin ini berupa minuman, orang sudah tahu. Nggak lagi kita repot-repot. Terus inilah logo. Nah, itu simbol-simbolnya itu. Begitu kita melihat gambar orang tua ini, orang sudah tahu itu produknya ini. Nah, jadi orang nggak lagi bertanya-tanya apa barangnya. Lalu ini Fanta. Fanta udah tahu kan jenis apa ini? Makanan, minuman apa? Nah, di sini nggak usah lagi dicantumkan atau dibikin lagi gambar botolnya, karena orang sudah tahu Fanta adalah jenis minuman. Dan ciri-ciri iklan itu atau reklam itu tidak boleh sepenggal-sepenggal. Jangan nanti ditulis di sini minumlah, lalu muncul tulisan yang lain di belakangnya menyusul baygon. Jadi kan orang jadi salah persepsi, minumlah baygon rasa jeruk atau di belakangnya. Jadi harus jelas, tidak boleh sepenggal-sepenggal. Ya, di televisi misalnya kan, jadi cukup sekali aja dia mempromosikan barangnya tadi, misalnya dengan media elektronik, sekali aja shooting misalnya itu yang bintang itu siapa yang mempromosikan barang itu, cukup itu aja. Itulah seruan berulang-ulang tadi kan, di radio, di televisi, di mana-mana itu, di koran, majalah, sama saja itu yang berulang-ulang. Jadi bagi kita kan, mana tahu nanti ada peluang bisnis, ya kan, bukan harus diharapkan jadi PNS semua. Mana tahu nanti di antara kalian ada yang jadi pengusaha, ya kan, udah tahu bagaimana memproduksi barang itu supaya laris di pasar. Itu erat kaitannya dengan reklame atau iklan tadi. Tanpa adanya iklan atau reklame, kadang walaupun mutu barang itu bagus, belum tentu itulah di pasaran. Itulah pengaruh daripada iklan atau reklame tadi. Ya, ini lagi Ndul. Ini tetap dari belum. Kadang kalau kita mau membuat logo sendiri, tulisan sendiri, misalnya kita punya rumah makan di rumah, ya kan? Rumah makan ini kita sendiri yang membuat logonya dan tulisannya boleh. Tetapi kalau kita hanya meniru, hanya meneruskan, kadang kan ada juga itu dibikin sayembara misalnya kan, sayembara Fanta misalnya. Ini tulisannya itu nggak boleh lagi kita ubah. Ini merupakan simbol. Jadi tulisannya itu tidak boleh sembarangan cara membuat tulisannya, bisa kita pula nanti dituntut, ya kan? Nah, jadi kalau cara kita membuat iklan ini, reklam ini terbagi dua, boleh diciptakan sendiri, boleh mengikuti apa yang sudah ada. Aqua misalnya kan, tulisannya warna apa? Ya dominan di situ warna biru, harus warna biru, nggak boleh warna yang lain. Kecuali kita sendiri yang membuat perusahaan, itu bebas. Nah, selanjutnya warung abang. Nah, inilah contoh-contoh warkop ini, ya kan? Nah, kan bisa meluas dia. Kita sendiri pun kalau punya usaha di rumah, usaha kecil-kecilan pun bisa kita ciptakan logonya sekaligus untuk mempromosikan barang dagangan kita ataupun jasa. Oke. Jadi untuk tugas selanjutnya, tugas ciptakanlah sebuah iklan atau reklame yang mengajak agar seseorang itu merasa tertarik, ingin memiliki atau ingin membelinya, ya kan? Kan itu tujuan iklan tadi atau reklame. Contohnya ini, McDonald's, ya, tengok logonya, nggak bisa dibikin sendiri kan? Harus, ini udah merupakan simbol atau logo. M-nya harus begini, nggak boleh sembarangan, ya. Nah, perhatikan, ada tulisan, kan ada tulisannya, ada tulisan, ada gambar. Nah, perhatikan komposisi.
balance, keseimbangan itu tetap harus dijaga supaya menarik karya seni rupa itu selalu harus ada keseimbangan, kesatuan. Akhirnya terciptalah keselarasan dan harmonis. Ya, oke. Jadi tiba selanjutnya, boleh kalian ambil contoh-contoh, misalnya bungkus-bungkus permen, apa segala macam yang kalian lihat ada tulisan-tulisan gambar, silahkan. Ya, yang penting hasilnya bagus, menarik. Apakah itu diciptakan sendiri, apakah mengikuti barang yang sudah ada. Dan ingat, garis pinggir ini tidak harus kaku, boleh mengikuti bentuk objeknya, boleh ada berbentuk love, boleh, bukan harus segi empat, ya. Jadi udah jelas. Pergunakan cat air atau cat Foster, itu biasakan itu. Di sini nggak ada pensil. Nah, semua harus diwarnai, oke? Nah, jadi selanjutnya nanti untuk minggu berikutnya, siapa yang sudah siap udah boleh dikirim, ya. Oke, terima kasih. Hey, you very good. See you next time.